Iya Bu, yang tadi WA saya. Iya. Oh iya. Tadi gimana nih perjalanan? Alhamdulillah lancar, tapi ada yang jadi kendala ibu hujan. Oh hujan ya, oh Mbaknya pakai sepeda ya? Iya ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sedang biasa-biasa saja. Kok kayak serak gitu? Iya, soal tadi malam saya minum es ibu, jadinya kayak rujak sama minum es gitu. Jadinya suara saya kayak rada-rada gitu. Sebelumnya Mbak Feby sudah tahu ibu siapa? Belum ibu. Oke, perkenalkan nama Ibu Aska. Mbak Feby bisa panggil Ibu Aska. Ibu Aska Ya, Ibu Aska. Kedatangan Mbak Feby ke sini untuk ingin melakukan konseling sama ibu. oh iya, melakukan konseling. Kira-kira Mbak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Tapi Mbak Feby tahu apa itu konseling? Pernah dengar ibu, tapi tidak tahu. Konseling itu seperti ibu yang dimana nanti ada beberapa asas di dalamnya itu terdapat asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Kalau asas kerahasiaan itu setiap cerita yang Mbak Feby sampaikan itu ibu akan simpan dan tidak dibocorkan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Feby benar-benar sukarela datang ke sini untuk menyelesaikan masalah Mbak Feby. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, yang di mana Mbak Feby ini bisa terbuka kepada ibu. Itu. Kira-kira permasalahan Mbak Feby bagaimana? Jadi gini bu, saya itu tidak enakan di ibu, saya tidak berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya yang ada di pikiran saya. Soalnya saya tidak enakan ketika saya disuruh-suruh sama diri saya atau enggak kakak saya itu, saya tidak berani untuk menolaknya, saya tidak berani untuk mengatakannya gitu. Mbak Feby permasalahan dan masalahnya itu sering disusul ya, disusul oleh kakak saya, kadang teman sebaya saya gitu. Mbak punya teman atau gimana di kamarnya? Punya ibu, tapi tidak terlalu dekat. Iya. Terus waktu disusul itu Mbak ikut aja ibu. Tidak pernah nolak. Soalnya saya tidak bisa. Berarti di sini kita tidak bisa berarti antara tiga. Iya. Apakah Anda siap mengikuti teknik yang diinginkan? Iya bisa. Sini ibu mempunyai suatu teknik yang bersangkutan dengan permasalahannya Mbak Feby, yaitu teknik assertive training. Assertive training itu Mbak Feby nanti bisa berkata tidak. Mbak Feby bisa mengungkapkan isi hati Mbak kalau Mbak itu memang ada ketidakmauan tentang ya disuruh-suruh gitu, Mbak Feby nggak mau. Jadi kita belajar dari teknik assertive training ini. Gitu. Apa tadi teknik assertive training? Berani, harus bisa berani belajar untuk mengungkap tidak. Iya, harus bisa ya. Nah, sekarang ibu contohkan biar Mbak Feby mempunyai pandangan apa sih teknik assertive training. Di sini nanti Mbak Feby bisa berperan sebagai kakak tingkat atau teman Mbak Feby yang sering menyuruh. Nanti ibu praktekkan bagaimana cara pengaplikasian teknik ini. Bisa dilihat. Ketika teman saya itu
Feb minta doa, Feb ini belikan saya helm pengantin gitu. Kadang menurutnya itu belikan ini dong, tapi pakai uang kamu ya, soalnya saya ini alasan gitu. Jadi saya tidak enakan meskipun saya sedang melakukan sesuatu atau sedang ada kerjaan gitu. Saya tetap mau itu. Kadang saya nggak punya uang atau uang saya itu menipis, itu saya tetap mau. Soalnya saya tidak berani. Jadinya kalau kakak dengan saya itu bilang, sama Chef, belikan ini. Ya saya itu ini. Dan menggunakan kasus seperti ini, Mbak Feby bisa caranya bilang kata beda dengan bahasa yang tidak yang tidak menyakiti hati kakak ini, dengan bilang maaf, maaf kak, mohon maaf, atau siapa namanya, saya lagi nggak bisa, saya lagi ada keperluan, saya lagi menyelesaikan ini, atau Mbak Feby bisa bilang, mohon maaf, saya lagi nggak punya duit karena orang tua saya lagi butuh duit juga, jadi saya dikirimnya sedikit, seperti itu. Dengan catatan Mbak Feby berbicara itu juga jangan berlebihan juga ya. Jadi kayak ngomong yang benar gitu. Kalau memang Mbak Feby posisinya lagi ada kegiatan, posisinya Mbak Feby lagi tidak punya uang, dan jangan membiasakan bilang iya jangan nurut sama hal kayak gitu. Soalnya itu buat Mbak Feby tidak nyaman sendiri sama dirinya Mbak Feby gitu. Jadi coba di sini Ibu ingin melihat Mbak Feby dengan menggunakan teknik seperti ini. Jadi itu maaf ya. Mohon maaf ya, saya sekarang masih ada kesibukan, saya masih tugas. Terus kalau bisa pakai izin itu, saya mohon maaf. Saya sekarang lagi nggak pegang duit, ya gitu. Ya. Kalau semisal Mbak Feby sering dicaci maki, mungkin karena dia kesel, Mbak Feby tidak mau menuruti permintaan dia, Mbak Feby bisa laporkan kita itu di setiap kamar itu ada petugas ya, kayak pengurus kamar. Bisa bilang ke pengurus kamar kalau sering disuruh seperti itu. Kemudian anak itu juga tidak kebiasaan seperti itu, apalagi menyuruh dengan menggunakan bukan hak pribadi dia, seperti menggunakan uang, menggunakan uang gitu. Mbak Feby bisa menemukan ya nanti ya kalau misal ada kejadian seperti itu lagi. Apa Mbak Feby ingin melakukan rencana lanjutan untuk sesi konseling ini? Iya Ibu, saya masih mau ya konseling. Nanti tinggal bilang dulu ya, tinggal dari saya apa ada yang ingin disampaikan? Biar ini berada. Mungkin mau pulang? Iya Ibu, mau pulang. Ya, Mbak. Terima kasih ya Ibu.